Halo, selamat datang, selamat bergabung di channel News Bingits. Di video ini akan kami sampaikan tentang biografi lengkap Dr. Zakir Naik. Zakir Naik terlahir pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 di Mumbai. Beliau adalah seorang pembicara umum Muslim India dan penulis keislaman dan perbandingan agama. Secara profesi, ia adalah seorang dokter medis, memperoleh gelar Bachelor of Medicine and Surgery atau MBBS dari Maharashtra. Tapi sejak tahun 1991, ia telah menjadi seorang ulama yang terlibat dalam dakwah Islam dan perbandingan agama. Zakir Naik merupakan keturunan Konkani. Ia bersekolah di Peters High School di kota Mumbai. Kemudian bergabung dengan Kishinchen Chelaram College dan mempelajari kesehatan di Topiwala National Medical College and Nair Hospital di Mumbai, India. Tahun 1991 juga, ia berhenti bekerja sebagai dokter medis dan beralih di bidang dakwah untuk proselitisme Islam. Zakir Naik mengatakan ia terinspirasi oleh gurunya, yaitu Ahmed Didat, seorang dai yang meninggal pada tahun 2005 tanggal 8 Agustus, yang mana banyak orang Kristen menganggap meninggalnya akibat kualat karena sering mengkritisi Kristen. Setelah sebelumnya berceramah di Australia dengan tema Paskah dilihat dari sudut pandang Islam. Menurut Naik, tujuan dia menggeluti dunia dakwah adalah berkonsentrasi pada remaja muslim berpendidikan yang mulai meragukan agamanya sendiri dan merasa agamanya telah kuno dan kurang percaya diri terhadap agamanya sendiri. Tugas setiap muslim untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam untuk melawan apa yang ia anggap sebagai bias anti-Islam oleh media barat setelah serangan teroris 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat. Zakir Naik juga adalah pendiri dari Presiden Islamic Research Foundation atau IRF, sebuah organisasi nirlaba yang memiliki dan menyiarkan jaringan saluran TV gratis, yaitu Peace TV dari Mumbai, India, di mana siaran ini telah ditonton ratusan juta orang dari berbagai negara, bahkan sampai masuk ke benua Eropa. Thomas Blom Hansen, seorang sosiolog yang memegang posisi akademik di berbagai universitas, telah menulis bahwa gaya Naik mengabadikan Al-Quran dan hadis dalam berbagai bahasa dan bepergian ke berbagai negara untuk membicarakan Islam bersama para teolog telah menjadikannya sangat terkenal di lingkungan muslim dan non-muslim. Meskipun ia biasa berbicara kepada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hadirin, justru rekaman video dan DVD ceramahnya yang banyak didistribusikan. Perkataannya biasa direkam dalam bahasa Inggris untuk disiarkan pada akhir pekan di sejumlah jaringan TV kabel di lingkungan muslim Mumbai dan di saluran Peace TV miliknya. Topik yang sering ia bicarakan mencakup Islam dan ilmu pengetahuan modern, persamaan Islam dan Kristen, dan Islam dan sekularisme, dan lain sebagainya. Jika kita melihat tayangan video di YouTube, debat dan ceramah Dr. Zakir Naik ini seringkali dihadiri oleh puluhan hingga ratusan ribu jamaah. Tidak hanya ada orang Islam saja, juga ada orang Kristen, Hindu, Buddha, bahkan ateisme yang kerap kali menjadi jemaah dan mengambil kesempatan pada sesi tanya jawab. Ketika diberi pertanyaan yang tak jarang menentang Islam, ia selalu mengawali jawabannya dengan memuji pertanyaan yang dilontarkan penanya. Lalu, beliau menjawab dengan sistematik. Dr. Zakir Naik menjawab pertanyaan tersebut dari mendasar, kemudian dengan pengandaian-pengandaian yang dengan mudah ditangkap oleh akal sehat.
serta tak lupa ia sertai dengan dalil-dalil yang lebih meyakinkan para penanya. Dr. Zakir Naik dengan kemampuan yang dimilikinya berupa hafalan yang teramat kuat, tidak hanya mampu menghafalkan Al-Quran dan Sahih Bukhari Muslim, akan tetapi beliau juga telah menguasai kitab Weda, Tripitaka, Bhagavad Gita, bahkan telah menggerakkan hati ribuan penganut Hindu di India dan menjadi mu'alaf. Beliau tanpa ragu-ragu juga mengoreksi pastur dan pendeta jika mereka salah dalam mengutip ayat-ayat dalam Bible atau Injil. Bahkan Dr. Zakir Naik sempat membuat kemarahan komunitas Syiah dalam konferensi damai di Mumbai pada tahun 2007 ketika ia menyebutkan kata-kata radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya semoga Allah meridhoinya, untuk Yazid. Dan sekarang mulai terlihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab mulai menebar fitnah. Setelah orang-orang Syiah, musuh-musuhnya yang lain pun mulai menghembuskan isu Wahabi kepada Dr. Zakir Naik. Selain itu, Dr. Zakir Naik pun dibanned atau dilarang untuk memasuki beberapa negara, termasuk diantaranya adalah Inggris dan Kanada. Hal ini dikarenakan beberapa statementnya yang cukup keras. Di antara statementnya tersebut adalah beberapa tahun setelah gedung kembar mengalami peledakan, Dr. Zakir Naik mengecap George Walker Bush sebagai teroris nomor 1 dikarenakan melakukan genosida terhadap penduduk sipil di Irak. Hal ini menjadi kehebohan. Bahkan pernyataan Dr. Zakir Naik dipajang di headline news koran di Amerika. Tidak seperti gurunya, Syekh Ahmed Didat, Dr. Zakir Naik tidak memiliki banyak agenda debat terbuka layaknya Ahmed Didat, karena hampir semua tantangan debat yang dilayangkan oleh Dr. Zakir Naik banyak yang tidak mendapat respon dari gereja-gereja. Bahkan sampai sekarang belum ada berita apakah ada pendeta yang berani berhadapan langsung dengan beliau. Oleh karena itu, Dr. Zakir Naik dijuluki Ahmed Didat Plus, yang telah membuat pastur dan pendeta merasa ngeri berhadapan dengan beliau yang argumentasinya belum pernah terpatahkan. Dakwah-dakwahnya disampaikan dengan mudah dan dapat diakses melalui situs YouTube yang kebanyakan berasal dari saluran Peace TV yang direkam dengan kefasihan beliau dalam berbahasa Inggris. Bahkan beberapa telah disertai dengan subtitle Indonesia. Selain itu, beliau juga menulis banyak buku. Di antaranya adalah dengan judul 1. The Quran and Modern Science, Compatible or Incompatible. 2. Is the Quran God's Word? 3. Women in Islam, Protected or Subjugated? 4. Concept of God in Major Religions. Dan 5. Answers to Non-Muslim Common Questions about Islam. Gurunya, Syekh Ahmed Didat, memberikan plakat pada tahun 2000 yang dipersembahkan sebagai hadiah kepada Dr. Zakir Naik karena pencapaiannya di bidang dakwah dan studi perbandingan agama. Terukir di plakat tersebut adalah kalimat, "Putraku, kau telah melakukan dalam waktu 4 tahun hal-hal yang butuh 40 tahun bagiku untuk melakukannya. Alhamdulillah." Pada tahun 2015, King Salman dari Arab Saudi memberinya penghargaan King Faisal International Prize kepada Dr. Zakir Naik karena dedikasi dan pencapaiannya terhadap dakwah Islam yang telah memberi pencerahan kepada ratusan orang di seluruh dunia dan telah mengislamkan puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang di seluruh dunia. Dalam terbitan 22 Februari 2009, Indian Express membuat daftar 100 orang India terkuat 2009. Di antara 1 miliar penduduk India, Dr. Zakir Naik masuk peringkat ke-82
Dan dalam daftar khusus 10 guru spiritual terbaik India, Dr. Zakir Naik ada di peringkat ketiga setelah Baba Ramdev dan Sri Ravi Shankar. Dr. Zakir Naik menjadi satu-satunya muslim di daftar khusus ini. Terima kasih telah bergabung di channel News Bingits. Jangan lupa like dan subscribe untuk berita dan informasi menarik selanjutnya.